Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku Nusantara yang ibu sayangi. Berjumpa kembali dengan ibu di channel Sirasi Rezeki. Anak-anakku, kali ini ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS bab 3 aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan tema macam-macam kebutuhan, kelas 7 semester yang kedua. Selamat mengikuti. Ya, anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Baiklah anak-anakku semua, marilah kita mempelajari materi macam-macam kebutuhan. Anak-anakku, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh, bagi mereka yang lapar, menuntut untuk dipenuhi makan. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup orang tersebut. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Cakupan materi yang akan kita pelajari adalah macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan dibedakan menjadi 4. 1. Menurut intensitas atau tingkatannya. 2. Menurut sifatnya. 3. Menurut waktu penggunaannya. 4. Menurut subjeknya. Menurut tingkatannya atau intensitasnya dibedakan menjadi 3. 1. Primer, 2. Sekunder, 3. tersier. Menurut sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu jasmani dan rohani. Yang ketiga, menurut waktu penggunaannya dibedakan menjadi 2, yaitu sekarang dan yang akan datang. Adapun menurut subjeknya dibedakan menjadi 2, yaitu individual dan kolektif. Masih di channel Sirasi Rezeki anak-anakku, mari kita mulai mempelajari macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Menurut intensitas atau tingkatan yang pertama adalah 1. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Adapun yang termasuk kebutuhan primer adalah kebutuhan akan makan. Kebutuhan ini bila tidak terpenuhi, maka manusia tidak bisa hidup. Kemudian kebutuhan pakaian. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena manusia perlu bersosialisasi dengan sesama. Dan apabila tidak dipenuhi, maka akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Perumahan juga merupakan kebutuhan, tempat untuk berteduh, istirahat, dan melepas lelah, sehingga kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi. Ya, baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya tentang kebutuhan primer, perhatikan gambar berikut ini. Di situ terlihat makanan sebagai kebutuhan pokok atau disebut juga pangan. Yang kedua, pakaian, disebut juga dengan sandang. Dan yang ketiga adalah tempat tinggal yang juga disebut dengan papan. Anak-anakku, perhatikan ketiga gambar tersebut. Masih di channel Sirasi Rezeki anak-anakku, mari kita pelajari kebutuhan menurut tingkatan yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau disebut juga dengan kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah kebutuhan sekunder, misalnya perabot rumah tangga, lemari, arloji,
radio, dan sabun. Ya anak-anakku, untuk memperjelas contoh-contoh kebutuhan sekunder, perhatikan gambar berikut. Di situ terlihat tentang perabot rumah tangga, lemari, arloji, dan sabun. Anak-anakku, perhatikan keempat gambar tersebut. Kebutuhan menurut intensitas yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut yang mampu memiliki barang-barang mewah. Pada saat ini sulit menentukan mana barang mewah dan mana yang bukan, karena tergantung dari tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing orang. Ya anak-anakku, untuk lebih jelasnya tentang contoh-contoh kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah, perhatikan ketiga gambar tersebut. Di situ terlihat tentang perhiasan emas, mobil mewah, dan kapal pesiar mewah. Anak-anakku, perhatikan ketiga gambar tersebut. Masih di channel Sri Asih Rezeki anak-anakku, mari kita mulai mempelajari kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi, contohnya kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan makan, kebutuhan obat bagi orang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Ya anak-anakku, untuk lebih jelasnya tentang contoh-contoh kebutuhan jasmani adalah yang pertama tentang makan, 2 obat-obatan, 3 minuman, dan yang keempat olahraga. Anak-anakku, perhatikan keempat gambar tersebut. Masih di channel Sri Asih Rezeki anak-anakku, mari kita mulai pelajari kebutuhan menurut sifatnya yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh kebutuhan rohani misalnya adalah kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Ya, baiklah anak-anakku, untuk memperjelas contoh-contoh kebutuhan rohani, silakan diperhatikan gambar tersebut. Di situ terlihat tentang kebutuhan akan rekreasi, kebutuhan akan agama, kebutuhan nonton TV, kebutuhan baca buku, dan kebutuhan pendidikan. Anak-anakku, perhatikan kelima gambar tersebut. Masih di channel Sri Asih Rezeki anak-anakku, mari kita mulai memasuki materi yang ketiga, yaitu kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidup manusia. Masih dalam kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang yang termasuk dalam kebutuhan sekarang adalah 1. Makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan, dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati karena kelaparan. Yang kedua adalah minuman sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan, dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati karena kehausan. Yang ketiga adalah obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan menjadikan kematian. Memasuki kebutuhan menurut waktu penggunaan yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang.
Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya, seorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang, tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Uang tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya. Anak-anakku, perhatikan kedua gambar tersebut. Masih di channel Serasi Rezeki Anak-anakku, mari kita pelajari macam kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjek yang pertama adalah kebutuhan individual. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama satu orang dengan yang lain. Contohnya, kebutuhan ini seperti kebutuhan makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata. Kebutuhan ini tergantung dari keinginan masing-masing individu. Ya, anak-anakku semua, untuk lebih jelasnya tentang contoh kebutuhan individual, perhatikan gambar tersebut. Di situ terlihat kebutuhan akan mobil, sepatu, kacamata adalah kebutuhan individu. Ya, anak-anakku, kita pelajari kembali kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya yang kedua adalah kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Sebagai contoh, kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Ya, untuk lebih jelasnya anak-anakku semua, contoh-contoh kebutuhan kelompok atau kolektif adalah yang pertama jalan, 2 jembatan, 3 sekolah, 4 pasar, 5 lapangan. Anak-anakku, perhatikan kelima gambar tersebut. Ya, anak-anakku semua, di sini gue akan sertakan 8 pertanyaan untuk kalian untuk menguji wawasan kalian tentang materi macam-macam kebutuhan. Pertanyaan yang pertama adalah 1. Jelaskan pengertian dari kebutuhan. 2. Mengapa manusia tidak lepas dari kebutuhan? 3. Sebutkan 2 contoh kebutuhan menurut sifatnya. 4. Jelaskan kebutuhan kolektif dan kebutuhan individual. 5. Jelaskan kebutuhan sekarang dan yang akan datang. 6. Berilah 5 contoh kebutuhan bagi siswa dengan menggunakan skala prioritas. 7. Sebutkan 3 kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Dan yang ke-8, jelaskan apa yang akan terjadi bila mana kebutuhan yang utama tidak terpenuhi. Ya, anak-anakku semua, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah wawasan kalian tentang materi macam-macam kebutuhan. Terima kasih anak-anakku semua, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.